Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita semua ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan bila sampai hari ini kita sehat, kita kuat, percayalah itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bila hari ini kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bila saat ini kami sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan semuanya hanya tentang Tuhan. Kami mau memuliakan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan aplikasi yang kami gunakan, jaringan kami yang kami gunakan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap tempat di mana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan hadir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Saat ini setiap lantunan melodi kami melayani Tuhan, kami memuji nama Tuhan. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang hebat, kami menyembah Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih. Kami angkat menyembah kami Bapa. Engkau bersama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan bersama, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
merindukanmu. Kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu bersama, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Anda masing-masing saat ini berada, mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
percaya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang sempurna. Kami percaya kemenangan yang Tuhan berikan tidak hanya untuk kemarin, tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari depan kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di tempat masing-masing. Pastikan hadirat Tuhan Anda alami saat ini. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau yang terbelenggu Tuhan lepaskan saat ini. Siap terima berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan terima kasih. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Enjoying your presence, Lord. Menikmati hadirat-Mu. Enjoying your presence, Lord. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi jemaat katakan, ku ingin selalu
kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Dekat Allah saja hati kami tenang, dan hanya dekat dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu terletak kekuatan kami. Kami mau bersuka cita sebab Tuhan hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bila ada orang di kanan kiri Anda, mari katakan kepada orang kanan kiri Anda, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, haleluya. Mari memuji nama Tuhan, tepuk tangan. Mari bersuka cita bersama, katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Yesus dahsyat. Come on. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, dia lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Oh, berbahagia orang-orang yang memperoleh
sejahtera senantiasa. Di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, mari angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Katakan, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Come on, sing. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa saudara? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari angkat tangan, mulai lambai-lambaikan. Sebab Dia hidup, yes Lord, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Engkau Tuhan Yesus hidup, maka kami tidak gentar, karena kami percaya kami pun Tuhan berkati dengan kehidupan. Pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Yes. Mari semua memuji nama Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidup berarti hidup jadi. Katakan namanya, sebab Yesus hidup. Sekali lagi bersama katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di tempat ini kami merasakan sukacita sorga. Di tempat Anda pun Anda merasakan sukacita sorga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman bersama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari menari buat Tuhan, haleluya. Beribu rebah di kiriku dan berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi bersama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku,
lambaikan tanganmu ke atas, muliakan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan semua katakan. Oh, Kaulah Allah sumber. Mari bersama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan menari buat Tuhan. Come on. Kuat tanganku, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku dan keselamatanku. Kuat, Kaulah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semua memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa hadirat yang sama ada bersama-sama dengan Anda. Memberkati setiap kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua rindu untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hari yang mudah, bukanlah hari yang ringan. Bagi sebagian orang hari-hari ini adalah hari yang sangat berat. Bagi sebagian orang hari-hari ini berat. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus kita mendapatkan jaminan. Kita mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan mata kepada kami seperti mata seorang pahlawan. Supaya kami dapat memandang setiap masalah bukan kesulitan bagi kami. Tetapi setiap masalah adalah sebuah tantangan. Di mana kami dapat menyelesaikan segala sesuatu yang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Selalu ku percaya.
GBI Gra Family bersama katakan, hatiku percaya. Hati kami percaya, tetap percaya, terus percaya, dan selamanya akan percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami sudah memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Dengan segala pengurapan daripada Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan. Untuk memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan untuk dapat menikmati perjamuan firman yang akan kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Mengawali bulan yang Tuhan anugerahkan. Selama beberapa waktu kami masih tetap ada di dalam ibadah secara virtual. Kami tidak dapat bertemu secara fisik. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam waktu-waktu yang ada, kami tetap ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh tetap merasakan pemeliharaan-Mu. Dan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sekali lagi kami boleh mendapatkan pertolongan, anugerah lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami menikmati perjamuan kudus. Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh melawat setiap kami, anak-anak-Mu yang berada di rumah kami masing-masing, juga terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Kiranya Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, supaya kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ini, dan boleh terus memberikan kekuatan, pemahaman, pengertian, bagaimana kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kasih-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang boleh menjamah setiap hati kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca bagian perenungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya memberi tema perenungan kita saat ini adalah kehendak Tuhan bagi umatnya. Kehendak Tuhan bagi umatnya. Dan saya ingin kita bersama-sama memahami kehendak Tuhan ini dalam konteks orang percaya secara komunal. Kehendak Tuhan dalam konteks orang percaya di dalam persekutuan, dalam kebersamaan, di mana Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya, Tuhan menghendaki kita sebagai gerejanya,
Tuhan menghendaki kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menginginkan bahwa kita sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepala, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, kita berpegang teguh kepada kebenaran, dan kebenaran itu disertai dan dikuatkan dalam kasih. Ada dua kata kasih yang menguatkan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di mana kasih ini menjadi dasar yang penting dalam kehidupan kita membangun atau menikmati atau menjalani kehendak Tuhan secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dan di ayat yang ke-16, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, inilah yang kita perlu renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita merenungkan tentang kehendak Tuhan, maka kita akan mendapati ada ratusan bahkan ribuan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak hal yang bisa kita baca sebagai kehendak Tuhan yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Dan bagian satu persatu yang dapat kita nikmati sebagai kehendaknya yang harus kita jalani. Nah, pada saat ini saya memberikan beberapa poin ya untuk memahami kehendak Tuhan secara komunal, secara bersama-sama. Bagaimana kehendak Tuhan di dalam gerejanya, di dalam kehidupan orang percaya. Nah, paling tidak ada 4 yang mendasar yang harus kita kerjakan secara bersama-sama untuk menjalani kehendak Tuhan. Nah, maka di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, kita menerima bagian masing-masing, menerima tugas, menerima talenta karunia dengan kekuatan masing-masing dalam kehidupan kita. Hendaklah itu bersama-sama, dikerjakan bersama-sama untuk dapat menjalankan atau melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita melihat bahwa tingkat kedewasaan adalah sebenarnya kita harus pahami sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspek itu bergantung kepada Kristus. Ya, sejauh kehidupan seseorang dalam segala aspek bergantung kepada Kristus. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupan orang percaya itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Maka jika kita menginginkan kehidupan kerohanian kita, tingkat kedewasaan kerohanian kita itu dapat terus bertumbuh, maka kita harus menempatkan segala aspek kehidupan kita itu bergantung kepada Kristus yang adalah kepala, dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, maka Allah memberikan talenta dan karunia. Tujuannya adalah supaya setiap orang dapat berperan dan berfungsi untuk saling membantu dan membangun tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan karunia, diberikan talenta adalah supaya masing-masing berperan. Ya, masing-masing melakukan tugasnya sesuai dengan karunia atau talenta yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah untuk saling membantu, saling menguatkan, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Sehingga dalam perjalanan kita sebagai tubuh Kristus,
itu adalah bertumbuh bersama-sama, sehingga pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama, itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, maka talenta dan karunia diberikan supaya kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita saling menopang, saling menguatkan, ya. Bukan menjadi sombong oleh karena kekuatan kita berbeda, talenta kita, karunia kita berbeda dengan yang lain. Supaya kita tidak menjadi congkak, supaya kita bersama-sama belajar menjadi taat, bertumbuh bersama-sama, dan tidak menjadi egois. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diikat dalam satu kasih dengan kekuatan yang berbeda-beda, tetapi tidak menikmatinya secara sendiri-sendiri, tetapi kita melakukan bersama-sama untuk taat bersama-sama, belajar bersama-sama, dan tidak menjadi egois. Inilah yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan, tetapi semuanya diarahkan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita ini bertumbuh, itu menjadikan diri kita ini adalah pusat daripada kehidupan kebersamaan yang selama ini dibangun di dalam komunitas gereja atau komunitas orang-orang percaya. Nah, banyak orang yang seringkali menginginkan supaya di dalam kehidupannya itu dapat menikmati semua yang dia inginkan melalui persekutuan itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, supaya masing-masing itu bekerja sesuai dengan perannya, tetapi untuk saling membangun, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan. Banyak orang percaya yang lupa kehendak Tuhan di dalam hal ini. Maka banyak orang yang ingin supaya dirinya itu menjadi pusat, dirinya itu menjadi tujuan, sehingga pembangunan tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala yang adalah Kristus itu seringkali dilupakan atau diabaikan. Nah, maka jika kita belajar tentang kehendak Tuhan, kita perlu memahami ada dua hal yang kita perlu melihat. Di dalam kehendak Tuhan ada banyak hal yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi bagian yang mana yang sering kita dapati dalam kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan, saya memberikan dua hal untuk kita pahami, yaitu secara direktif dan preskriptif. Bagaimana kehendak Tuhan dipahami dalam kehendak secara direktif, yaitu di mana kehendak Tuhan, perintah yang harus dilaksanakan, ya, perintah-perintah Tuhan yang dikehendaki, hendaklah engkau saling membantu, hendaklah engkau saling menolong, hendaklah engkau saling bekerja sama, melakukan semua hal-hal yang mungkin tidak terlalu berat atau tidak terlalu rumit untuk kita kerjakan. Nah, secara langsung Tuhan itu memerintahkan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Tetapi ada bagian kehendak Tuhan dalam pemahaman preskriptif, yaitu di mana ada petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang harus didalami, harus dipikirkan, ya, supaya pada waktu melakukan kehendak Tuhan itu kita tidak mengalami kesalahan, kita tidak mengalami kekeliruan, sehingga untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak ada satu yang diuntungkan dan satu dirugikan. Maka harus dipahami secara mendalam bagaimana kehendak Tuhan secara preskriptif ini adalah petunjuk-petunjuk yang detail yang harus didalami oleh orang-orang percaya di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan kebersamaan bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus memahami di mana kehendak Tuhan ini. Kita lihat ada dua hal besar yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, yaitu kehendak Tuhan di dalam
the great commitment, kehendak Tuhan yang diinginkan, ya, yang paling mendasar yang kita dapat pahami adalah dua hal, the great commitment dan the great commission. The great commitment nanti kita akan melihat bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Musa dan kembali dalam Injil-Injil Perjanjian Baru, kembali diulang di dalam apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengenai sebuah pertanyaan tentang hukum yang terutama di dalam Taurat, yaitu the great commitment, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan the great commission, yaitu melaksanakan amanat agung. Ya, melaksanakan amanat agung. Di sini saya ingin kita membahas tentang dua hal, yaitu baptislah dan ajarlah. Ya, baptislah dan ajarlah. Ini yang kita perlu pahami dalam kehidupan kita untuk memahami kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang simple yang perlu kita kerjakan secara direktif. Tetapi ada kehendak Tuhan secara preskriptif, yaitu bagaimana kita melihat petunjuk, melihat ketentuan-ketentuan yang harus kita dalami, yaitu bagaimana kita terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan melihat bagian yang pertama dari the great commitment adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Di sini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan daripada orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu orang-orang Farisi menanyakan tentang sebenarnya apa isi daripada hukum Taurat. Apa yang terutama di dalam hukum Taurat. Di dalam Injil Matius, nanti kita dapati juga di beberapa Injil juga ada catatan yang sama dalam kisah ini. Tapi saya ingin kita membaca di dalam Injil Matius bagaimana tentang pertanyaan orang-orang Farisi yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus dan dijawab bagaimana kita harus mengasihi Allah. Saya baca di ayat 35 terlebih dahulu. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Maka di ayat yang ke-37 jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bagian ini ingin memberikan sebuah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat. Bagaimana hukum yang terutama. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Ini berulang-ulang terus kita dengar. Tetapi ini bagian yang sangat penting, yang paling mendasar dari segala kehendak Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus menyimpulkan dengan satu kalimat, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Dengan seluruh keberadaan kehidupan, bahwa kita harus mengasihi Allah. Nah, menempatkan Tuhan sebagai pusat penyembahan, menempatkan Tuhan sebagai pusat ibadah kita bersama-sama, di mana Kristus itu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita bersama-sama untuk menjalani kehendak Tuhan.
Maka kasihlah Tuhan Allahmu bagaimana kita diajar supaya Tuhan menjadi pusat, menjadi sentral, menjadi pusat penyembahan dari ibadah kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, dan seringkali pada waktu kita menjalankan ibadah kita, kita melakukan penyembahan kita bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi seringkali ibadah kita atau penyembahan kita itu seringkali orang lupa, itu dibawa kepada keinginan pemuasan daripada diri sendiri. Ini yang menjadi bagian yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, seperti minggu lalu dikatakan bahwa seringkali diri kita ini dijadikan pusat di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Karena apa? Karena seringkali diri ini yang ingin dipuaskan pada waktu kita melaksanakan penyembahan dan ibadah. Kalau diri tidak terpuaskan, maka ada sesuatu yang terus ya menjadi bagian yang tidak pernah selesai untuk bagaimana mengatasi kehidupan yang tidak pernah disadari bahwa seringkali kehidupan kita merasa tidak pernah dipuaskan. Pertanyaan penting, apakah waktu kita menyembah, waktu kita beribadah dalam kehidupan kita sudah menempatkan Tuhan itu sebagai pusat daripada penyembahan atau ibadah kita. Nah, maka inilah yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya, di mana kita menyembah Dia, menempatkan Dia sebagai pusat daripada penyembahan dan ibadah kita. Maka kita mengingat, ya, pada awal pertama bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 23. Ya, ada banyak ayat yang dapat kita ambil, di mana Tuhan menghendaki supaya umatnya, ya, banyak di kitab Mazmur dan hampir di semua kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu bagaimana Tuhan menghendaki supaya umatnya itu menjadikan Dia itu pusat daripada penyembahan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran, pada waktu Tuhan menjumpai Musa dan perintah atau kehendak Tuhan yang diinginkan untuk disampaikan oleh Musa kepada umat Israel yang ada di Mesir dan juga kepada Firaun, di mana Musa harus menghadap Firaun dan dia harus mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Di ayat yang ke-22 dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara-saudara yang terkasih, demikian Tuhan memperhatikan umat Israel sebagai anak sulung yang dianggap sebagai umat atau bangsa pilihan. Itu dikehendaki supaya mereka keluar. Untuk apa? Yaitu supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Dan ini membutuhkan sebuah pengorbanan total daripada Musa, Harun, dan seluruh orang Israel. Karena ancamannya dari Firaun adalah jika mereka pergi. Ya, dan kalau kita melihat cerita selanjutnya di pasal yang ke-13, pasal yang ke-14 puncaknya, di mana Firaun mengejar bangsa Israel, akan memusnahkan bangsa Israel karena dia tidak mau melihat bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Maka pada saat itulah pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan itu berjalan. Diawali dengan 10 tulah, dan dalam perjalanan di depan Laut Tebrau, pada saat orang Israel terjepit, karena di depan adalah sebuah laut yang tidak mungkin diseberangi. Di sebelah kanan kiri adalah padang belantara yang tidak mungkin mereka bisa lari. Di belakang seluruh kekuatan total tentara Firaun, dan Firaun ada bersama-sama memimpin pengejaran akan memusnahkan bangsa Israel yang terdesak.
Bagaimana Tuhan di dalam kehendaknya itu menolong bangsa Israel untuk lepas dari tangan Firaun. Maka terjadilah kisah yang sering kali kita baca, kita dengar, di mana laut itu terbelah supaya orang-orang Israel itu bisa menyeberang dengan selamat. Demikian Allah itu melakukan segala hal untuk dapat mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk satu hal, yaitu supaya mereka beribadah kepada-Ku. Nah, saat kita dapat menikmati ibadah kita, apakah kita mengembalikan kehendak Allah itu untuk menjadikan Dia Tuhan, untuk menjadikan Dia pusat daripada penyembahan? Bukan keinginan kita, bukan jawaban doa kita, tetapi sungguh-sungguh penyembahan kita itu hanya menempatkan Dia sebagai kemuliaan yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah dasar yang pertama yang perlu kita pikirkan, di mana kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tidak ada yang lain. Kehendak Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita secara pribadi, juga kehendak Tuhan dalam kehidupan kita secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, yang kedua, kita perlu belajar bagian di mana Allah menghendaki untuk mengasihi sesama. Di dalam Injil Matius tadi, di ayat yang ke-39, setelah Yesus mengucapkan jawaban kepada orang-orang yang ingin mencobai di mana sebenarnya inti pusat daripada hukum Taurat untuk dijalankan, mengasihi Allah, lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu hukum yang terutama dan yang pertama di ayat ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang pertama. Hukum yang sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah perintah yang disimpulkan di dalam dua loh batu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, di mana bagian loh yang pertama untuk dapat menempatkan Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan di 10 hukum atau 10 perintah Allah, di mana 4 hukum di loh yang pertama Tuhan menginginkan supaya umat, supaya orang-orang Israel itu menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi hukum yang kedua, di mana hukum yang kedua menempatkan bagaimana manusia itu saling menghormati, manusia itu saling mengasihi seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kesulitan kita untuk dapat menilai diri, sehingga kita seringkali juga tidak bisa melihat orang lain atau sesama kita itu adalah seperti diri sendiri. Nah, maka kasih kepada sesama itu harus benihnya, itu harus lahir dari kasih kita kepada Allah. Kasih kepada sesama itu benihnya harus lahir dari kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak mungkin orang dapat menikmati pelayanan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri jika memang tidak ada kasih atau relasi kasih. Hukum yang pertama, di mana dia menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, maka akan sulit kasih yang tidak dilahirkan dari kasih kepada Allah. Maka kasih kepada sesama itu benihnya harus lahir dari kasih kita kepada Allah. Maka akan lahir benih kasih
untuk mencintai sesama seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar bagaimana kita memahami diri kita. Ini yang kadang-kadang tidak pernah kita pahami dengan baik. Maka kita harus memahami bagaimana kasih Allah itu telah dilimpahkan dalam hidup kita. Kalau kasih Allah itu menyelamatkan kita, maka kita harus menikmati keselamatan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, pada waktu kita dapat menikmati keselamatan yang dianugerahkan dalam hidup kita, maka kita juga akan melihat orang lain dengan keselamatan yang sama yang dianugerahkan yang kita rasakan, sehingga orang lain yang belum diselamatkan, itu adalah tugas kita untuk mengasihi mereka supaya mereka juga diselamatkan seperti kita. Maka tema tahun ini bagi gereja kita adalah bagaimana kita dapat menuai jiwa bagi kerajaan Allah. Bagaimana mengasihi sesama itu adalah bagaimana mereka yang terhilang, bagaimana mereka yang tidak mendapatkan keselamatan, maka kita akan mengasihi mereka. Karena kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka kita melihat orang lain juga yang membutuhkan keselamatan, supaya mereka menerima keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contoh yang lain, jika Tuhan memberikan pemeliharaan terhadap hidup kita, kita menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Siapa kita yang begitu dicintai, dihargai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa menolong kita untuk memahami diri kita di hadapan Allah, menikmati kasih Allah karena pemeliharaannya. Maka pada waktu kita dapat menikmati pemeliharaan Allah itu sebagai anugerah yang dicurahkan dalam hidup kita, maka kita juga dapat melihat orang lain yang juga membutuhkan pemeliharaan Allah. Dan melalui kehidupan kita, melalui tangan kita, kita juga dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat mengasihi mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara mereka, untuk menolong mereka, dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti inilah yang kita perlu renungkan. Bagaimana benih yang lahir dari kasih Allah yang kita terima, itulah yang akan menolong kita untuk benih itu bisa bertumbuh mengasihi sesama kita. Mustahil kalau kita tidak pernah merenungkan kasih Allah yang diberikan dalam hidup kita, menikmati kasih Allah yang dianugerahkan dalam hidup kita. Mustahil kita dapat mengasihi mereka, mencintai mereka seperti diri kita sendiri. Dan ini bagian yang kedua sebagai kehendak Tuhan, ya, sebagai kehendak Tuhan. Ini yang jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dua hukum ini harus berjalan dan dijalani sebagai kehendak daripada Tuhan. Di mana gereja harus menjadi bagian alat Tuhan, bagian wadah Tuhan, di mana dapat melakukan kehendak ini, yaitu beribadah untuk mengasihi Tuhan dan melakukan tugas pelayanan untuk mengasihi sesama kita. Nah, maka kehendak Tuhan yang selanjutnya sebagai kehendak Tuhan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita bersama-sama, yaitu bagaimana kita menjalankan amanat agung. Kehendak Tuhan untuk menjalankan amanat agung, di mana ini adalah hak dan kewajiban kita untuk menjalankannya. Tidak ada orang yang bisa lari, tidak ada orang yang boleh lari dari amanat agung ini. Ya, the Great Commission, inilah yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Di mana kita harus menjalankan amanat agung. Ini kita dapat lihat dan kita dapat baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Di ayat yang ke-19 dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah bagian yang wajib untuk kita lakukan sebagai amanat. Amanat yang agung yang diberikan sebagai kehendak Tuhan yang kita harus jalankan. Secara bersama-sama, maka kita perlu pergi menjadikan semua bangsa itu murid dan membaptis mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, baptis adalah menandakan sebuah persekutuan dan identifikasi sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah. Maka orang-orang yang masuk dalam baptisan adalah supaya mereka mengerti, memahami persekutuan di dalam tubuh Kristus. Ya, bisa teridentifikasi sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah. Maka inilah yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita membaptis orang bukan demi kepentingan pemahaman yang lain. Ada orang yang menganggap sebagai hal-hal yang mistik, pemahaman yang mistik, bahwa baptisan itu akan mengakibatkan seperti apa yang mereka pikirkan. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, untuk menjalankan kehendak Tuhan sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan amanat agung, di mana orang-orang percaya harus dimasukkan ke dalam sebuah persekutuan, ya, yang harus diteguhkan bahwa mereka adalah tubuh Kristus sebagai anggota keluarga Allah. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita sudah dibaptis, kita sebenarnya adalah satu persekutuan sebagai anggota keluarga Allah. Kita harus menjalani kehidupan ini secara bersama-sama karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Maka saya selalu mengingatkan bahwa setiap orang percaya itu tidak boleh lepas dari apa yang namanya pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan bersama-sama kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita sebagai anggota keluarga Allah, kita perlu melakukan sesuai dengan talenta karunia, dengan kadar tiap-tiap orang yang berbeda. Tetapi tidak ada satupun talenta dan karunia itu yang tidak dipakai, yang tidak dipergunakan untuk saling menguatkan dan saling membangun. Maka semua harus mengambil bagiannya masing-masing. Di mana sih sebenarnya talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada satupun orang yang hanya hidupnya dilayani. Hidupnya hanya menunggu untuk dilayani. Tetapi bagaimana memikirkan sebenarnya sejauh mana kita sudah melayani. Di mana kita sudah melakukan semua apa yang menjadi bagian peran kita menurut talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Maka baptisan itu menolong kita, menolong orang percaya untuk memahami bahwa mereka ada di dalam persekutuan bersama-sama untuk melayani Kristus yang adalah kepala. Dan persekutuan itu akan membantu kita sanggup menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam menjalani beberapa bulan dengan segala kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kita perlu saling bergandeng tangan. Berada dalam persekutuan yang lebih kuat, yang lebih erat. Supaya apa? Supaya persekutuan ini membantu kita sanggup menghadapi berbagai persoalan. Kita hidup dalam persoalan. Kita hidup dalam pergumulan yang cukup berat. Dan ini pergumulan tidak dialami oleh 1-2 orang saja. Tetapi seluruh bagian daripada tubuh Kristus. Kita sebagai orang percaya, semua mengalami pergumulan, mengalami kesulitan oleh karena akibat pandemi yang kita hadapi sampai saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada bagian-bagian yang dapat kita lakukan di dalam persekutuan kita
ada satu orang yang memiliki kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang lain, maka kekuatan itu disinergikan dalam persekutuan itu, sehingga persekutuan itu dapat memberikan kekuatan yang luar biasa. Berapa banyak dalam kehidupan kita merasakan dalam persekutuan ini sungguh luar biasa. Kita tidak sendiri, tetapi kita terkait dengan anggota tubuh yang lain. Sehingga jika yang satu lemah, yang satu menguatkan. Jika yang satu susah, yang satu menghiburkan. Itu terus supaya bisa bertumbuh. Sehingga kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan dapat mempermuliakan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Di mana kita dapat menjalankan amanat agung bersama-sama, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini bagian yang ketiga, kehendak Tuhan yang wajib untuk kita mengerti dan kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Nah, yang keempat, di dalam ayat yang ke-20, yaitu ajarlah. Di dalam ayat yang ke-20, Matius pasal 28, dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah adalah sebuah pembinaan dan pemuritan. Ajarlah adalah sebuah tindakan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pemuritan, di mana dalam kehidupan kita harus bersama-sama saling memberikan pemahaman. Ya, gereja harus terus berusaha bekerja untuk dapat melakukan pembinaan dan pemuritan. Di mana yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita dapat memahami lebih jauh sebenarnya kehendak Tuhan yang diberikan di dalam setiap firman yang sudah disediakan dalam hidup kita. Maka kita tidak jemu-jemu untuk terus belajar kebenaran firman, supaya kebenaran firman dan di dalamnya kehendak Tuhan kita pahami, kita mengerti, sehingga orang percaya itu mendapatkan kekuatan melalui pembinaan dan pemuritan di dalam gereja. Supaya tidak ada angin dan rupa-rupa pengajaran yang di luar kehendak Tuhan, di luar kebenaran firman itu boleh masuk, sehingga itu akan mengacaukan pemahaman kita tentang kehendak Tuhan yang harus kita jalani di dalam gereja, di dalam umat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seseorang bertekad mengikuti Tuhan Yesus, ia harus siap menjadi murid. Ketika seseorang bertekad mengikuti Tuhan Yesus, ia harus siap menjadi murid. Artinya, mereka harus rela untuk dibina. Mereka harus rela memiliki telinga seorang murid yang mau terus-menerus belajar di dalam kehidupannya untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam firman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya inilah yang penting untuk kita pahami bagaimana kehendak Tuhan itu dimengerti. Ya, tidak mencari kehendak Tuhan yang sebenarnya terlalu sulit, terlalu rumit, tetapi bagian yang mendasar, bagian yang harus kita pahami di dalam empat bagian ini, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, lalu melaksanakan amanat agung dengan baptislah dan ajarlah. Ini kehendak Tuhan. Ada banyak, sekali lagi saya mengatakan, ada banyak ratusan bahkan ribuan kehendak Tuhan yang terdapat di dalam firman-Nya, yang harus kita lakukan, yang harus kita mengerti, yang harus kita dalami, sehingga bagian-bagian untuk pembinaan dan pemuritan ini menjadi penting, supaya setiap orang percaya mengerti sebenarnya kehendak Tuhan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, inilah firman yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini di dalam mengerti kehendak Tuhan bagi umatnya,
kehendak Tuhan bagi gerejanya, supaya kita tidak lagi melalaikan, mengabaikan kehendaknya bagi kita sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Nah, biarlah perenungan ini boleh terus menolong kita, mengingatkan kita bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan yang diinginkan dalam kehidupan kita sebagai gereja. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus untuk mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan di dalam kematian dan kebangkitan. Dan kenaikannya ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama. Saat ku renungkan kasih setiamu dalam hidupku, ku terpesona. hanya ucapan syukurku Yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus. saat ku renungkan, saat ku renungkan kasih setiamu dalam hidupku, ku terpesona. Hanya ucapan syukurku yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan, karena salibmu kau selamatkan hidupku. Karena salibmu kau berkatiku dan kau pulihkanku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu kau selamatkan hidupku. Karena salibmu kau berkatiku dan kau pulihkanku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Roti ada di tangan kanan kita dan anggur ada di tangan kiri kita. Kita akan menikmati perjamuan ini di dalam kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang begitu besar
dalam kehidupan kita, di mana Dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia mati, tetapi Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita menikmati perjamuan kudus ini. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan dengan ucapan syukur adalah lambang dari tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama-sama dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum adalah lambang dari darah Tuhan? Mari kita minum dengan iman percaya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu. Di mana Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu untuk kami. Di mana Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan ajar kami gereja-Mu, ajar kami umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk dapat tetap mengasihi Engkau. Tetap dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama-sama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa hanya Engkau sumber, Engkau pusat kehidupan kami, dan Engkau yang akan memelihara, Engkau yang akan memberikan pertolongan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa, sedang memohon pertolongan kepada Tuhan. Biar Engkau jamah anak-anak-Mu satu persatu, mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan, apapun yang sedang mereka hadapi. Biarlah tangan Tuhan menjamah memberikan pertolongan dan kekuatan. Tangan kasih-Mu melawan mereka, menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena janji keselamatan, janji hidup kekal, yang Kau sudah sediakan, yang Kau sudah nyatakan melalui pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Inilah yang menjadikan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk tetap teguh berpegang kepada kasih setia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mendengar setiap seruan doa kami, jeritan hati kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan. Kuasa Roh Kudus tetap menaungi kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, kita semua akan kembali bangkit berdiri. Dan kita akan menyatakan iman kita melalui pembacaan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi, mencintai orang-orang yang memberi dengan bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh imannya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kita persembahkan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Yang saat ini Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik dari setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami memberi dengan bersuka cita dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah pada pagi siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siap terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, selalu ku bersyukur, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku bersyukur, selalu ku Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur di mana kita sudah boleh bersekutu dengan kebenaran firman, kita boleh menikmati lawatan anugerah Tuhan.
dan kita boleh menikmati perjamuan kudus. Dan saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sepanjang waktu yang Tuhan sediakan. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, semuanya boleh kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Ibadah kami, penyembahan kami, dan semua apa yang kami lakukan, biarlah ini semua boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami sekalian boleh menyelesaikan ibadah kami, dan biarlah ibadah ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang berdoa, menunggu segala apa yang dapat mendapatkan pertolongan, kemurahan dan kuluran tangan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu tetap diberikan pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Engkau pulihkan anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Pertolongan Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami sedang berjuang untuk dapat terlepas dari rantai penyebaran COVID-19. Engkau memberikan kekuatan bagi pemerintah yang terus bekerja keras, juga gugus tugas yang berjuang, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Kiranya pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka sekalian, dan tangan kasih Tuhan tetap terulur supaya mereka yang bertugas tetap mendapatkan kekuatan pertolongan Tuhan. Juga tim medis, para perawat rumah sakit yang sedang merawat pasien untuk menyembuhkan mereka dari COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan pertolongan. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Mungkin mereka ada yang melaksanakan ibadah secara offline. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Biarlah mereka dapat melaksanakan ibadah mereka dengan menjalankan semua standar yang ditentukan untuk mereka dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Sehingga gereja bukan menjadi bagian dalam penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah gerejamu tetap dapat menjalankan ibadah mereka, dan mereka boleh menjaga supaya semua jemaat yang hadir semua tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Hamba-hambamu yang melayani, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Gerejamu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dimanapun mereka melayani, untuk dapat menjalankan kehendak Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk segala pertolongan kemurahan Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami, supaya kami dapat terus berjalan dengan pengharapan, dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Engkau yang terus menuntun kami, mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.